think about the game? Bullshit. Wasit Nasrul. Jangan kaget kalau mereka juara lah. Oke. Faktor tuan rumah itu ngaruh banget, dibantu sama wasit lah apalah. Dan kelihatan lawan Jordan juara ASEAN 3 penalti ya sure. Oke, mereka mau ketemu Jordan lagi nih, apalagi kenapa itu gue dari awal udah wanti-wanti ya, ketemu tuan rumah, Qatar pula tuan rumah. Kalau tuan rumahnya negara Eropa atau apa sih gue masih paham. Bahkan Qatar itu parah timnya. Kalau tim ini juara Asia fix suap itu. Iya, 9. Jelek banget ini pemain, ini tim. Asli jelek banget, nggak ada visi-visinya sama sekali. Ngandelin skill doang. Iya, ngandelin drama ya tepatnya. Dan drama, dan ya di luar penalti dan 2 kartu merah, wasit itu nggak mengontrol pertandingan. Pemain Qatar itu gulang-guling, ngulur waktu terus. Kalau gue jadi wasit, gue panggil kaptennya, gue bilang, pemain lu sekali lagi drama, gue kasih kartu. Nggak dilakukan. Iya, berapa kali berarti main nggak dan penting gitu. Ya itu penalti itu bukan penalti, gila udah kasih penalti kayak begitu. Iya loh, sampai kok bingung gitu, sampai nggak ngecek VAR juga, sampai ngecek VAR, tapi kok jadinya kayak VAR general. Iya, kayak wasit VAR-nya juga wasit Thailand, ya udahlah tahu sendirilah. Jadi banyak faktor yang nggak mendukung kita, but that's okay, nggak ada masalah. Gue selalu bilang nasib itu ada di tangan kalian sendiri dan kalian harus tunjukkan. Dan kita bisa, bukan kita nggak bisa. Berdasarkan beberapa hal yang positif yang gue lihat di match pertama, itu bisa diteruskan. Sekarang tergantung pemain sendiri maunya apa. Harusnya pengalaman kemarin itu menjadi motivasi ya. Motivasi, wah lu curangin gue nggak apa-apa, gue buktikan bahwa kita bisa lolos. Ya, tapi kita juga perlu berpikir positif ya. Semoga wasit nanti yang bertugas ya adil aja, udah nggak perlu aneh-aneh lah, ya kan? Buat apa aneh-aneh lagi, kan Indonesia tuh sudah dikerjain lawan Qatar, ya kan? Kasihlah Indonesia main, ya kan? Kasih Indonesia kesempatan juga untuk bermain dan juga tidak mendapatkan keputusan-keputusan yang kontroversial yang juga nanti bisa makin menyulitkan para pemain, ya kan, untuk bermain berdasarkan game plan. Karena gak gampang lu teman-teman ketika para pemain kita itu yang ngelihat wasit nih, aduh gak benar, ya kan? Itu kan tekanan juga bagi mereka. Sedangkan bagi Australia, ini beban nih bagi mereka. Mereka tentu ingin menang lawan Indonesia karena terakhir lawan Qatar. Bisa juga nanti Australia dikerjain lawan Qatar kan? Jadi feeling saya nih, Australia akan menyerang. Indonesia ada baiknya jika berani bermain menyerang. Itu yang bisa menyulitkan Australia. Kalaupun bertahan, jangan menunggu di belakang. Bahaya banget. Dari segi permainan, saya pikir kita itu unggul ya. 57%, 43% dari Qatar. Kan ini oke. Kita bermain dengan tekanan yang luar biasa dari atmosfer stadion, wasit, ya. Kemudian kita bermain dengan 9 pemain, tapi kita masih unggul. Anak-anak berani bermain. Kemudian akurasi passing kita itu lebih bagus dari Qatar, boy. Di babak kedua, Bu. Di babak kedua. Babak kedua ya? Iya, babak kedua. Bu Ropan bicara babak kedua. Ya, ini secara keseluruhan. Kita bermain secara keseluruhan global. Jadi merangkumkan kalau statistik itu kan semua 90 menit, boy. Tidak bicara babak pertama, babak kedua. 79% lawan 74%. Untuk akurasi passing, oke. Bahkan Qatar sepanjang laga tidak pernah mendapatkan satupun tembakan pojok. Apakah stamina-nya, fisiknya pemain timnas kita serta-merta naik karena TC Sinteyong dari tanggal 17 yang cuma 4 hari menuju tanggal 21? Kan bukan itu. Bukan semata-mata itu. Itu yang pertama. Gitu loh. Jadi jangan meniadakan apa yang dilakukan oleh para pelatih di klub. Bahwa kemudian para pemain yang ada di timnas itu adalah berkat jasa Sinteyong. Fisiknya meningkat, kebugarannya meningkat, staminanya meningkat. Padahal para pemain itu sedang dalam masa periode kompetisi. Pahami dalam pelatihan itu ada yang namanya periodisasi. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya. Karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U23,
Shin Tae-yong, meminta dukungan masyarakat Indonesia untuk menghibur para pemain Garuda Muda menjelang laga kedua Piala Asia U23 2024 Qatar Grup A melawan Australia. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Stadion Abdullah bin Khalifa, Kamis 18/4 pukul 20 waktu Indonesia Barat malam ini. Shin ingin melihat para pemain Timnas Indonesia semangat kembali setelah kondisi para pemainnya terpuruk seusai kekalahan pada laga perdana oleh tuan rumah Qatar di Stadion Jassim bin Hamad, Senin, 15/4 lalu. Pada laga itu, Timnas Indonesia dibuat frustasi akibat beberapa keputusan merugikan yang dibuat pengadil lapangan Nasrullah Kabirov dan wasit video asisten referi, VAR, Sivakon Puudom. Memang ada ketidakadilan di keputusan wasit kemarin, jadi suasana pemain memang sangat down, kata pelatih asal Korea Selatan itu seperti dilansir dari keterangan resmi dari PSSI di Jakarta, Kamis 18/4. Jadi mohon dukungan penuh dari masyarakat Indonesia kepada para pemain agar mereka bisa dihibur oleh masyarakat dan bisa lebih semangat lagi dari sebelumnya, tambahnya. Sebagai pelatih, Shin juga menjalankan tugasnya untuk mengembalikan semangat para pemainnya setelah kekalahan dari Qatar. Saat ini, 1 hari menjelang melawan Australia, Shin menjelaskan kondisi para pemainnya perlahan membaik dan sudah bekerja keras dalam latihan untuk mengejar 3 poin perdana. Karena besok ada pertandingan lagi ya saya berusaha menghibur para pemain. Dan para pemain pun mendengarkan dan bisa latihan dan bekerja keras dengan baik, katanya. Untuk hari ini karena 1 hari sebelum pertandingan juga jadi tidak bisa intensitas latihan tinggi tetapi kita fokus latihan taktik untuk bagaimana antisipasi permainan Australia dan Yordania, tambahnya. Mengomentari laga pertama Australia ketika ditahan imbang 0-0 Yordania di Stadion Abdullah bin Khalifa, Senin 15/4 STY menilai Socerus muda memiliki permainan lebih baik yang hanya tidak beruntung dalam urusan gol. Performa Australia lebih baik daripada Yordania. Hanya tidak ada cetak gol saja. Tapi menurut saya lebih baik Australia, jelasnya. Lebih lanjut, pada laga nanti Garuda Muda berpotensi mendapatkan amunisi baru setelah pemain Indonesia yang bermain untuk klub Jepang Cerezo Osaka, Justin Hubner dikabarkan akan tiba di Qatar pada Kamis pagi waktu setempat. Sementara itu, media asing sorot keputusan buruk wasit Kabirov di Qatar vs Indonesia. Media asal Inggris, ESPN menyoroti keputusan buruk wasit Nasrullah Kabirov saat Timnas Indonesia U23 takluk 0-2 dari Qatar pada matchday pertama Grup A Piala Asia U23 2024, Senin, 15/4. Hal ini berkaitan dengan insiden yang melibatkan Ivar Jenner pada awal babak kedua. Pemain Jong Utre itu dianggap melakukan kesalahan fatal dengan melanggar pemain Qatar, Saif Eldin Hasan sehingga berbuah kartu kuning kedua. ESPN menilai duel Ivar dan Hasan masih 50-50. Meski, Hasan lantas terlihat begitu kesakitan. Setelah momen di mana sepertinya hanya tendangan bebas yang akan diberikan, Kabirov kemudian merogoh sakunya dan memberikan kartu kuning kedua kepada Jenner. Ini membuat sang pemain kembali ke ruang ganti karena menerima kartu merah, hanya 30 detik setelah ia keluar dari ruang ganti setelah jeda babak pertama, tulis ESPN. Reaksi Hasan seolah menunjukkan bahwa dia telah dilanggar oleh Jenner tetapi tayangan ulang menunjukkan hanya ada sedikit kontak. Hanya beberapa pul sepatu yang menyentuh bagian atas lutut. Keputusan buruk Kabirov sudah direspons oleh PSSI. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji memastikan sudah menyatakan nota protes terkait kepemimpinan sang pengadil. Surat protes ke AFC sudah dikirim barusan, kata Sumarji kepada Indonesia.com, Selasa, 16/4. Dalam pernyataan keberatannya, PSSI juga menyertakan 4 bukti video keputusan Kabirov yang dianggap janggal. Keempat video itu berisi momen-momen kunci yang dianggap merugikan Timnas Indonesia U23. Video pertama merupakan momen pelanggaran Ivar Jenner yang berbuah kartu kuning pertama di menit ke-14. Saat itu Ivar Jenner tengah berduel 50-50 dengan pemain Qatar, Mahdi Salem. Wasit menganggap Jenner melakukan tindakan ofensif dengan kaki sehingga diganjar kartu kuning. Video kedua berisi insiden tangan pemain Qatar, Jassem Gaber Abdul Salam yang mengenai wajah Pratama Arhan ketika sedang mempertahankan bola. Protes terhadap Arhan tak digubris wasit usai tindakan itu. Lalu video ketiga merupakan momen pelanggaran Rizky Ridho di dalam kotak penalti pada menit ke-40. Ridho nampak berupaya mencegah pergerakan Mahdi Salem yang ingin memenangkan bola dari umpan lambung. Namun wasit menyatakan Ridho melakukan kesalahan terhadap Salem.
Pelanggaran yang dinyatakan lewat keputusan VAR ini membuahkan tendangan penalti untuk Qatar. Tuan rumah sukses memanfaatkan kesempatan untuk membuka keran gol lewat titik putih. Video terakhir yang dikirim PSSI adalah momen kartu kuning kedua sekaligus kartu merah terhadap Ivar Jenner di awal babak kedua. Jenner dianggap melakukan kesalahan fatal terhadap Saif Eldin Hasan pada menit ke-47. Netizen Indonesia selalu terdepan untuk urusan protes di media sosial. Kali ini, netizen menyerang akun AFC, wasit Nasrullah Kabirov hingga akun Timnas Qatar. Mereka memprotes hingga melontarkan hujatan menyikapi kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov yang dianggap memihak tuan rumah Qatar. Di akun AFC misalnya, unggahan hasil pertandingan Timnas U23 Indonesia vs Qatar mendapat ratusan ribu komentar dari netizen. Sedangkan unggahan hasil pertandingan lain hanya memiliki ratusan komentar. Mayoritas ini komentar bernada negatif dan memprotes wasit dan Timnas Qatar yang dianggap melakukan kecurangan. Akun Timnas Qatar juga tak lepas dari sasaran amarah netizen Indonesia. Yang paling parah adalah unggahan akun Instagram wasit Nasrullah Kabirov. Nasrullah Kabirov dianggap tidak becus memimpin laga Timnas U23 Qatar vs Timnas U23 Indonesia. Menanggapi apa yang terjadi, rasa kecewa tak bisa disembunyikan oleh netizen Indonesia. Rasa kecewa tersebut lalu dilampiaskan ke akun Instagram Nasrullah Kabirov, @nasrullah_ref. Per Selasa tanggal 16 April tahun 2024 pukul 10.32 waktu Indonesia Barat, tercatat ada 500.000 lebih yang memberikan komentar pada salah satu unggahan Nasrullah Kabirov. Mayoritas isi komentar yang ada merupakan kata-kata yang menghujat. Sementara itu, rasa kecewa yang sama juga dirasakan oleh Ivar Jenner. Pemain berposisi sebagai gelandang itu sempat melakukan protes langsung kepada wasit. Namun protes tersebut tak digubris. Setelah keluar lapangan, Ivar Jenner langsung memposting sebuah gambar yang menunjukkan bendera Qatar dengan disertai emoji badut.